bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Sehat. Alhamdulillah. Ada yang nggak masuk hari ini? Masuk semua. Ibu absen dulu ya. Iya, Bu. Mbak Nova, Hadir, Bu. Mbak Nurwahida, Hadir, Bu. Mbak Sugiarti, Mbak Akna Khairatul, Mbak Dahayu Arianti, Mbak Nisa Arif, Hadir, Bu. Mbak Mas Muhammad Subtio, Mbak Nabila, Hadir, Bu. terus yang terakhir Mas Mugni. Alhamdulillah ya, semuanya masuk. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ayo Mas Mugni mimpin doanya. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa bersama. Doa mulai. Doa selesai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, nah kalian kan sudah berdoa ya. Semoga hari ini ilmunya cepat masuk ke kalian ya. Ada yang masih ingat gak materi sebelum minggu ini? Materi sebelumnya apa? Fungsi. Oke. Ada berapa macam-macam fungsi? 3. Apa saja? Bijektif, injektif, subjektif. Apa saja Mas Tomo? Objektif, subjektif, dan injektif. Apa? Objektif, subjektif, dan injektif. Oke, hari ini kita akan belajar tentang fungsi inverse, ya, yang berhubungan dengan materi sebelumnya, macam-macam fungsi. Jadi hari ini kalian mohon dengarkan baik-baik, ya, agar materi hari ini tuh bisa masuk dan kalian bisa paham. Karena apa? Karena kedepannya kita akan mungkin dalam soal-soal ujian atau asesmen kalian akan menggunakan materi ini dalam pengajarannya, ya. Jadi didengarkan baik-baik, oke? Hari ini Ibu akan menggunakan model pembelajaran GBL. Ada yang tahu apa GBL? Oke, Mbak Dayu, apa GBL? Game based learning. Iya, benar. Jadi hari ini tuh berbeda, nggak hanya belajar, tapi kita itu juga bermain. Nah, ada 4 tujuan pembelajaran, yaitu yang pertama, kalian mampu menjelaskan pengertian fungsi inverse. Yang kedua, kalian mampu menentukan fungsi yang memiliki inverse dan fungsi yang tidak memiliki inverse. Terus, yang ketiga, kalian mampu menentukan rumus fungsi inverse. Dan yang terakhir, kalian mampu menerapkan fungsi inverse di kehidupan sehari-hari. Tanpa kalian sadari, fungsi inverse itu seringkali muncul di kehidupan sehari-hari kita. Ada yang suka check out di Shopee atau TikTok Shop? Saya. Nah, suka semua check out? Iya. Nah, harga sebelum diskon itu termasuk fungsi inverse atau suhu yang sebelum
pembelajaran pada pagi hari ini. Yang pertama, Ibu akan menjelaskan konsep materinya terlebih dahulu. Yang kedua, kita akan bermain games matematika. Terus yang ketiga, kita akan diskusi kelompok. Dan yang terakhir itu menarik kesimpulan bersama. Seperti di awal tadi, Ibu kan tadi bilang kita akan menggunakan games. Nah, gamesnya itu pakai apa? Pakai web Zap Quiz. Ada yang sudah pernah main Zap Quiz? Belum. Oke, nanti kita main bareng-bareng ya. Oke, yang pertama kita akan menjelaskan materi dulu. Nah, fungsi inverse. Ada yang sudah belajar tentang fungsi inverse? Belum sama sekali. Apa sih fungsi inverse? Pasti kalian bertanya-tanya, apa ya fungsi inverse? Iya apa enggak? Iya. Fungsi inverse adalah fungsi yang merupakan kebalikan dari suatu fungsi. Ya, fungsi inverse ialah fungsi yang merupakan kebalikan dari suatu fungsi. Oke, Mbak Mulan bisa diulangi apa fungsi inverse? Fungsi inverse adalah fungsi yang merupakan kebalikan dari suatu fungsi. Oke, Mbak Nisa bisa diulangi? Fungsi inverse adalah fungsi yang merupakan kebalikan dari suatu fungsi. Ya, baik. Fungsi inverse itu dinyatakan suatu fungsi itu dinyatakan memiliki fungsi inverse jika dia itu bijektif, ya, harus bijektif dulu. Kan dari sini tuh materinya berhubungan dengan materi sebelumnya. Oke. Jika suatu fungsi itu dinyatakan sebagai fx, maka fungsi inverse-nya itu f inverse x. Jadi ini, oke, paham? Sampai sini paham? Paham. Tadi apa sih fungsi inverse? Fungsi yang merupakan kebalikan dari suatu fungsi. Oke, pintar banget anak-anak. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, oke, langsung saja ke contohnya ya. Jika fungsi fungsi itu 3x plus 5. Oke, maka untuk cara mencari fungsi inverse-nya itu kita nyatakan misalkan y itu sebagai fx, jadi tulis kembali 3x plus 5 ya. Kita pindah luas bahasa kasarnya. Iya. Kalau di sini operasi penjumlahan, kalau di sini Pengurangan. sampai sini paham? Paham. X berarti sama dengan Y kurangi 5 per 3. ini ya, ke sini Iya. tiganya. Oke. Ini kan masih Y, ya kan? Masih Iya. Y. Masih Y. Nah, kita jadikan X dulu. Berarti X kurangi 5 per 3 sama dengan F inverse X. Nah, sampai sini paham? Paham. Ibu punya cara cepatnya. Misalkan suatu fungsi itu ax plus b, maka fungsi inverse-nya itu x dikurangi b per a. Bu, gimana kalau di sini tuh operasinya pengurangan? Oh, tinggal kebalikannya anak-anak. Jadinya ax kurangi B, maka fungsi inverse-nya X ditambah B per A. nah, kalian terserah bisa menggunakan ini ya, atau
yang ini. Sampai sini paham? Paham. Ada yang ditanyakan? Belum. Belum ya, belum. Oke. Misal ibu punya soal X sama dengan X plus B, maka 6 apa Ibu? 6, maka fungsi inversenya ada yang mau maju mengerjakan? Ditunjuk. Sekarang tanggal berapa? 9. Absen 2. Nur Wahidah, Mbak Nur ayo maju. Kerjakan di depan. Jangan, ada yang susah? Sudah. Bisa diterangkan ke teman-temannya? Jadi Mohon didengarkan. baik, di soal kan diketahui fx sama dengan 11x ditambah 6. Kemudian kita diminta untuk mencari inverse-nya atau f inverse x. Jadi yang pertama kita misalkan dulu fx ini sebagai y, sehingga ini kita tulis ulang sehingga diperoleh y sama dengan 11x ditambah 6. Kemudian kedua ruas kita kurangkan dengan 6, diperoleh y dikurangi 6 sama dengan 11x. Kemudian kedua ruas kita kalikan dengan 1/11, diperoleh y dikurangi 6/11 sama dengan x. Kemudian kita substitusikan kembali x-nya, menggantikan y sehingga diperoleh x dikurangi 6/11. Ini adalah fungsi inverse dari fx atau f inverse x. Benar teman-teman? Benar. Oke. Ya, silakan duduk. Tepuk tangan untuk Mbak Nur. Sampai sini paham? Paham. Oke, kalau gampang ibu punya soal lagi. Yang mau maju? Ditunjuk lagi aja Bu. Ditunjuk lagi. Ya. Hari ini bulan apa? Bulan. Absen nomor 5. Mbak Cahayu Haryati, ayo maju. Diperhatikan yang lain ya. Sudah Bu. Sudah? Sudah. Ayo dijelaskan ke teman-temannya. Didengarkan semuanya. Nah, ini saya menggunakan cara cepat dari Bu Selsa tadi. Kan AX dikurangi B nanti kan menjadi X ditambah B per A. Jadinya di sini fx-nya itu sama dengan 8x dikurangi A, maka fungsi inverse x-nya adalah x ditambah 2 per 8. Seperti itu. Teman-teman paham? Paham. Oke, Mbak Cahayu bisa duduk. Ya, makasih Bu. Sampai sini sudah paham? Sudah. Sudah.
Satu soal lagi untuk yang beruntung. Siapa ya yang Siapa ya yang beruntung itu? Siapa yang mau maju? yang beruntung? Yang beruntung. Gimana kalau Waripu 26? Tidak ada. Absen 6. Oh iya, dari 26 absen 6. Nisa Aritrina nanti. Ayo Mbak Nisa maju. Akhirnya yang beruntung. Yang lain suka ya? Yang maju bukan kalian. Ayo, dikerjakan. Jelaskan ke teman-teman. Oke, saya memakai cara cepat teman-teman seperti yang sudah dijelaskan oleh Bu Selsa tadi. Dimana ini kan fx-nya itu 12x dikurangi 3. Di soal kan ditanyakan fungsi inverse-nya ya. Jadi fungsi inverse-nya itu x plus 3/12. Ini negatif menjadi positif. Ya, Seperti bisa itu. dipahami semuanya? Bisa. Nisa, silakan duduk. Beri tepuk tangan untuk Mbak Nisa. Sudah paham ya? Sekarang duduknya yang rapi. Keluarkan alat tulisnya masing-masing. Gak boleh contekan, ibu kasih LKS, kalian kerjakan masing-masing ya. Iya, Bu. Dikerjakan masing-masing ya. Gak boleh contekan. Mbak Wulan, dikerjakan. Jangan tidur dulu nak. Dikerjakan masing-masing. Ya. Ya, Bu. Nggak boleh contekan. Harus percaya kemampuan. Hari ini berapa tadi? Sudah selesai, Bu. Sudah selesai. Cepet banget. Gampang ya soalnya. Gampang, Bu. Ya, boleh dikumpulkan nak. Titip ya. Iya. Garis belakang sudah. Ini sudah. Ya. Sudah ya. Sudah. Tadi kalian sudah paham ya? Nah, ini pasti kalian tunggu-tunggu. Di awal tadi Ibu kan sudah bilang kita akan menggunakan permainan games. Gamenya tadi apa? Quiz. Oke, kita akan masuk ke permainan Quiz. Nah, sebelum kita bermain, Ibu akan menerangkan peraturannya terlebih dahulu, didengarkan baik-baik, ya. Bisa? Bisa. Kita
Satu kelompoknya isinya 3 orang, ya. Terus dalam permainan ini gimana kok bisa menentukan menangnya? Dari kecepatan kalian menjawab soal dan ketepatan, ya. Masing-masing kelompok hanya bisa menggunakan satu handphone. Hanya satu handphone untuk mengakses link yang ibu bagikan. Terus nggak boleh mencari jawaban atau melihat jawaban dari lawannya. Bisa dipahami sampai sini? Bisa. Ayo dari Mbak Dahayu berhitung 1 sampai 3. 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2. Oke, kelompok 1 di sini. Kelompok 2 di sini, kelompok 3 di situ. Iya, 1 di sini. 1 di mana? 1 di sini. Ya. Oke. Ini kelompok 1, kelompok 1. Mbak Nova. Ini punya siapa? Hanya satu handphone ya, disiapkan handphonenya siapa. Oke, nama kelompok itu berdasarkan nama negara. Kelompok 1 mau negara apa? Negara nah. Korea, Bu. Korea. Oke. Kelompok 2 Belanda. Kelompok 3 Zimbabwe. Oke, gak apa ya. Berarti kelompok 1 Korea, kelompok 2 Belanda, dan kelompok 3 Zimbabwe. Nah, kelompok 1 mau pakai handphonenya siapa untuk mengakses handphone ini? Yang ini tolong tolong disimpan. Kayak gitu. Ayo kelompok 2. Oke, yang 2 disimpan ya. Kelompok 3 pakai handphonenya? Oke, disimpan. Yang lain. Nah, sebentar anak-anak. Oh, semangat ya, karena bermain ya. Nah, seperti peraturannya tadi di awal ibu sudah sampaikan, bisa dimengerti ya, nggak boleh curang, oke? Nanti ada hadiah istimewa dari ibu, boleh di scan. Korea. Jangan lupa namanya nanti diganti sesuai nama kelompok Korea, Belanda, dan Zimbabwe. Gak apa-apa. Setiap orang memiliki negara idaman masing-masing. Gak apa-apa, gak boleh dijudge. Sudah masuk? Bapak New Guinea. Sudah masuk semua? Masih belum, Ibu. Iya ada. Itu bagus sekali, Bu. Iya. Itu siapa? Bebe itu nggak jalan sama satu. Siapa ini? Sapi. Bentar ya, Bu. Lagi. Aku mau jawab soalnya. Kucing. Maksudnya itunya. Zimbabwe. Kira ini punya siapa Kira? Punya kita itu. Kita kan bilang di mana? Siapa kita? Iya. Jangan lupa nama ini Kira siapa? Korea. Iya. Korea diambil dulu. Yang belum bisa masuk? Sudah? Belum. Boleh dihias semenarik mungkin orang-orangnya. Nanti yang berbagai ini. Zimbabwe. Iya. Gak apa-apa. Jangan punya Korea. Korea belum ganti nama ya? Oke, ini masih proses.
belum? Iya. Belanda belum? Masih ketahan. Masih ketahan. Nah, ya Belanda. Bentar ya, Bu. Oke. Oh iya. Korea. 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 Oke. Boleh berkreasi sekreatif mungkin. Iya, Bu. Korea. Hilang. Betul. Zimbabwe mana? Zimbabwe bisa masuk lagi. Nah, Dari kecil bu. sudah tak? Zimbabwe masuk lagi. Oh, lucu banget Krishna ya. Belanda sudah masuk. Iya. Zimbabwe sampai Zimbabwe. Oke, Belanda. Sudah semua? Sudah siap? Sudah siap semua? Hanya boleh satu handphone di atas. Di atas meja hanya boleh satu. Nah, yang lain boleh disimpan. Oke? Yang belakang dengar? Ya. Ya, bisa kita mulai? Bisa. 1, 2, 3. Ayo, Korea, Belanda, dan Zimbabwe. Kita dijili. Zimbabwe masih tetap. Iya, boleh. Oke. Belanda nomor 1 ya. Belanda sudah memasuki. Zimbabwe ada masalah? Wow, Belanda sudah finish. Zimbabwe sudah jalan. Ayo. Kurungnya kan mau. Sudah. Zimbabwe sudah. Oh iya ya, oh iya. Geser Pak ya. Tuh. Geser. Mana Zimbabwe? Belum ya Zimbabwe. Gak mau naik panggung sana. Oh, Keres. Zimbabwe, ayo diganti namanya dulu. Sudah?
Dari sini kelihatan yang menang siapa? Belanda. Jadi kita masuk ke Belanda. Oke. Tim Belanda bisa maju. Itu ada sedikit hadiah menarik untuk kalian semua. Oke. Ini hadiahnya. Terima kasih Bu. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya. Oke. Sudah ya. Kembali ke duduknya masing-masing. Kembali ke duduknya masing-masing. Zimbabwe, Korea. Duduk masing-masing. Bentar dulu. Ya, langsung jalan. Langsung jalan. Oke, sudah. Dirapikan duduknya. Ayo Mas Toma duduk dulu. Dikeluarkan alat tulisnya. Berhubung tadi kalian sudah mengerjakan di game, ya, berasa kalian sudah cukup. Jadi, Ibu akan memberikan soal asesmen pada kalian. Kerjakan sendiri-sendiri. Gak boleh nyontek. Gak boleh nyontek ya. Harus yakin sama kemampuannya masing-masing. Soalnya masing-masing ya. Kerjaan masing-masing nak. Sebentar, namanya belum ya. Dikoreksi lagi. Siapa tahu ada yang belum jawab atau jawabannya masih salah. Banyak bilang kerjaan sendiri-sendiri. Sudah selesai mau titip. Ya, boleh didulukan ya, sudah selesai. Ini nak. Sebelah kirinya itu. Sudah selesai? Semuanya sudah? Langsung sini nak. Oke. Sekarang kan sudah mengerjakan, ya. Sudah bermain game, sudah menjelaskan dan sebagainya. Nah, kalian boleh menuliskan atau mencatat poin-poin penting selama proses pembelajaran tadi berlangsung, ya. Atau merangkum menjadikannya peta konsep juga boleh, ya. Tadi apa sih fungsi inverse? Ibu mau tanya. Fungsi yang merupakan kebalikan dari suatu fungsi. Ya, Mas Tomo ulang apa tadi fungsi inverse? Fungsi inverse adalah fungsi yang kebalikan dari suatu fungsi. Menurut Mbak Nabila benar atau enggak? Betul. Betul. Ada yang kurang sedikit. Apa yang kurang? Maksudnya ada yang kurang. Saya ulang ya Bu. Iya, boleh. Fungsi inverse adalah fungsi yang merupakan kebalikan dari suatu fungsi. Ayo Mas Mungdi diulang apa yang Mbak Nabila bilang tadi. Fungsi inverse adalah fungsi yang merupakan kebalikan dari fungsi. Suatu fungsi, oke. Suatu fungsi itu dinyatakan memiliki fungsi inverse jika Identik. Sudah paham ya semua? Sudah. Materinya ada yang masih sulit dipahami? Tidak. Sudah paham ya? Paham. Oke. Apakah pada pembelajaran yang Ibu gunakan kali ini kalian puas? Puas. Sekali. Enak ya bermain game? Enak. Seru. Oke. Untuk minggu depan kalian bisa pelajari materi selanjutnya di rumah masing-masing, ya. Sebelum Ibu akhiri pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita tutup dengan doa terlebih dahulu. Bisa dipimpin Mbak Nabila? Baik, untuk mengakhiri pembelajaran pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Terima kasih atas partisipasinya pada pagi hari ini, ya.
Semoga ilmunya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. I just had to let you know you're